Bagaimana pengalaman hidup di Eropa itu? Di Eropa itu kejam. Ya Allah bang. Jadi coba ngebayangin dalam pikiran kalian, kalau misalnya kita nggak bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka, bagaimana kita bisa belajar sepak bola di sana? Jangan main bola karena badannya itu, karena ya kalau bisa kita bilang waktu itu aku masih 40-an ya, sekitar 39 kg berat badan. Dari tim ofisial pelatih itu mereka suruh aku itu ke nge-gym, dan terus mereka ajarin aku bagaimana cara nge-gym itu. Aku nge-gym selama 2 minggu lebih. Nah, jadi kemudian tentang faktor postur, ya kan. Nah, yang pertama adalah uh, atlet juga membutuhkan postur tubuh yang kekal ataupun ideal. Itu sangat penting buat seluruh atlet. Pertama adalah ketika aku berada di Portugal itu, sebelum ketika musim baru dimulai itu, dan terus pertama latihan, aku sih nggak pernah untuk langsung main bola, itu nggak ada, karena saat itu aku berusia 18 tahun. Nah, kemudian ketika aku mau berlatih, mereka nge-stop dulu, khusus aku sendiri ya, karena nge-stop dulu, jangan main bola karena badannya itu, karena ya kalau bisa kita bilang waktu itu aku masih 40-an ya, sekitar 39 kg berat badan. Dari tim ofisial pelatih itu mereka suruh aku itu ke nge-gym, dan terus mereka ajarin aku bagaimana cara nge-gym itu. Aku nge-gym selama 2 minggu lebih, sekitar 3 minggu, dan aku udah mulai bagus, dan terus sudah berotot, agak sedikit berotot. Dan saat itulah aku baru disuruh untuk bermain sepak bola di lapangan. Ketika saya bermain bola itu, pas pertama saya datang, saya itu belum main di under 19 U19, tapi saya pertama main di usia 16 tahun. Posturnya udah seperti pemain profesional lah, kalah jauh dengan postur tubuh pemain di Indonesia. Oke, jadi itulah karena kenapa postur tubuh itu sangat penting bagi seorang atlet, ya kan. Karena kenapa ketika kita bermain bola itu kita juga butuh, karena fisik kita itu semuanya keluar dari anggota tubuh kita maupun dari badan, semuanya itu karena orang bakal lihat juga postur tubuh ya, walaupun kecil tapi ototnya itu gede, itu cukup bagus, apalagi larinya yang sangat kencang. Dan itulah yang perlu kita tahu untuk atlet di Eropa. Mereka itu sangat penting untuk postur badan. Gym adalah salah satu faktor utama untuk seorang atlet sepak bola. Itu adalah faktor pertama, adalah nge-gym, karena di situ kita bakal terisi seluruh stamina dan fisik kita. Coba kalau misalnya kita nggak nge-gym, kita main bola terus, nah apa yang kita alami? Kita bakal mengalami cedera, kita bakal ngalami capek-capek, dan terus fisik kita kurang. Ketika lawan kita berduel dengan kita bakal kalah. Kalau nggak percaya, ya bisa kalian lihat di dunia nyata pokoknya. Yang saya alami itu ketika berada di Sporting ya, karena seluruh pelatih sepak bola di sana, mereka itu bilang gym adalah yang paling diutamakan khusus atlet sepak bola. Oke teman-teman semua, jadi sudah saya ceritakan semuanya ya, tapi ini belum habis, nanti kita akan ada part kedua. Dan untuk teman-teman semuanya,
Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan terima kasih sudah nonton video ini. Dan seperti biasa, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah semuanya, dan juga jangan lupa untuk support terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan loncengnya yang ada di bawah ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti video selanjutnya kita akan bahas tentang pengalaman saya di karir sepak bola juga, maupun di Sporting dan juga di Aceh dan juga di Indonesia khususnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.